Shalom Little Warrior. Shalom. Semangat banget hari ini ya. Pasti dong karena kita mau ketemu Tuhan Yesus. Nah adik-adik yuk kita sama-sama memuji Tuhan ya. Lipat tangan tutup matanya, sebelum itu kita berdoa. Ikuti Cibel berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Hari yang sungguh luar biasa Tuhan. Tuhan, biar di minggu ini kami lebih semangat lagi memuji Tuhan. Tuhan pimpin ya kami dari awal hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji Tuhan. Haleluya, amin. Yuk sama-sama teman-teman kita belajar lagu baru ya. Sama-sama katakan, kami datang bawa pujian. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Sama-sama katakan Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Ayo lebih semangat lagi ya buat Tuhan. Kita sama-sama belajar lagu baru ini. Sama-sama katakan, kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Putar Gloria, Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Kanan. Yes. Sama-sama tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Sama-sama bilang Gloria. Haleluya. Oke adik-adik, itu masih pemanasan ya. Jadi kalau belum keringetan memang teman-teman ya. Kali ini kita harus lebih excited ya. Siap-siap ya, kita mau daki-daki gunung yang tinggi. Oke, silakan adik-adik, persiapkan. Ya, aduh, kita mau daki gunung yang tinggi. Tuaga, ku daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam.
terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada. Di mana lagi? Di kiri kau ada. Oh tentu di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ayo mendaki gunung lagi. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang, ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di mana lagi? Di suka kau ada, di duka juga loh. Di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena apa adik-adik? Karena Engkaulah Yesusku. Karena apa yo? Karena Engkaulah Yesusku. Amin. Oke, nah adik-adik lagu terakhir tapi harus lebih semangat. Oke, buat Tuhan ya adik-adik. Yuk kita nyanyi sama-sama. Ayo siapa yang rajin baca kitab suci? Nah nyanyi ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, Doa tiap hari. baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau Tumbuh. Kalau mau apa? kalau mau tumbuh, Kalau mau apa? kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi. baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap Amin. Sekali lagi. hari, doa tiap Hari baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Amin. Yuk adik-adik yang rajin baca kitab suci, doa tiap hari dipertahankan ya. Kita sama-sama mau masuk ke firman Tuhan. Yuk adik-adik siapkan hatimu, tetap aja berdiri, menyembah Tuhan sambil berdiri. Amin, terima kasih Tuhan. Sama-sama nyanyikan. Percaya di saat ku tak mengerti, percaya di saat ku tak melihat, percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku. Percaya berkat-Mu ada bagiku. Percaya tangan-Mu tak lepaskanku. Percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku. Percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi.
percaya, percaya, ku percaya firman-Mu, ya dan amin. Lampaui segala masalahku, percaya padamu. Yuk adik-adik sama-sama kita nyanyikan pujian ini dari awal. Percaya di saat ku tak mengerti, percaya di saat ku tak melihat, percaya, ku percaya kasih-Mu serta ku percaya, percaya berkat-Mu ada bagiku, percaya tangan-Mu tak lepaskanku, percaya, ku percaya kasih-Mu serta ku percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi, lampaui segala pikiranku, percaya padamu, percaya, percaya, ku percaya firman-Mu, ya dan amin. Lampaui segala masalahku, percaya padamu, percaya, percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi, lampaui segala pikiranku, percaya padamu, percaya, ku percaya firman-Mu, ya dan amin. Lampaui segala pikiranku, percaya padamu, lampaui, lampaui segala masalahku, percaya padamu, lampaui, lampaui segala masalahku, percaya padamu. Lipat tanganmu, tutup matamu, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kalau hari ini kami sudah selesai memuji Tuhan dan sebentar Tuhan kami mau dengarkan firman Tuhan. Biar hati kami, pikiran kami tertuju sama Tuhan. Tuhan, berkati setiap kami, jagai sertai kami Tuhan.
jagai juga papa mama kami yang menemani kami ibadah, supaya kami sama-sama mendengarkan firman Tuhan, dan firman yang ditabur tidak kembali dengan sia-sia. Anak-anak Little Warrior bangkit Tuhan jadi jenderal-jenderal Tuhan. Anak-anak Little Warrior Tuhan, mereka tidak terlalu kecil untuk mengenal Tuhan, tapi sejak kecil ada kuasa, mukjizat dan urapan Tuhan yang termanifestasikan buat anak-anak ini. Tuhan berkati Tuhan kami yang dengarkan firman, biar firman hari ini Tuhan menjadi sebuah hal yang baru untuk kami lakukan Tuhan dalam hidup kami. Berkati kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami siap Tuhan dengarkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Little Warrior. Adik-adik, gimana kabarnya nih adik-adik? Hari ini ketemu lagi sama kakak Anas di ibadah minggu ini. Nah adik-adik, kakak mau tanya dulu nih, siapa yang masih tetap semangat ikut ibadah online setiap minggunya? Nah kakak percaya ya, semua adik-adik Little Warrior di sini adalah adik-adik yang setia sama Tuhan Yesus dan terus semangat ikut ibadah online. Oke adik-adik, jadi hari ini kakak mau bawain sharing firman Tuhan. Nah tapi sebelum kita mulai sharingnya nih adik-adik, kita berdoa dulu ya sama-sama ya. Ya, adik-adik boleh lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kalau kami masih boleh ada dalam keadaan yang sehat, itu semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, biar Tuhan yang berkati. Kami mau buka hati kami untuk terima kebenaran firman Tuhan. Biar juga Tuhan boleh bicara kepada kami, pribadi lepas pribadi, kami boleh tangkap isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, oke adik-adik. Jadi, hari ini kakak mau cerita tentang seseorang di Alkitab. Jadi, tadinya seorang ibu ini, dia merasa sedih sekali adik-adik. Terus, dia datang, dia berdoa sama Tuhan, lalu Tuhan mendengar dan menjawab doanya. Nah, kira-kira adik-adik ada yang tahu nggak sih siapa sih orang yang kakak maksud ini? Nah, adik-adik benar banget. Orang yang kakak maksud ini adalah ibu dari Samuel, namanya Hana. Nah, oke adik-adik. Jadi, pada saat itu ada seorang laki-laki yang bernama Elkana. Nah, si bapak Elkana ini dia punya 2 orang istri. Yang satu namanya Hana, yang satu namanya Penina. Nah, lalu Hana ini gak bisa punya anak adik-adik. Sedangkan si Penina ini punya anak. Nah, oleh karena itu si Penina ini tuh sering banget ngejek Hana karena Hana gak bisa punya anak. Akibatnya Hana sedih banget adik-adik. Hana nangis. Nah, suatu hari Hana pergi ke bait suci. Nah, di sana dia berdoa sungguh-sungguh. Dia minta sama Tuhan supaya Tuhan kasih dia seorang anak laki-laki. Nah, dia juga janji nih sama Tuhan, apabila Tuhan kasih dia anak laki-laki, maka nanti anak itu akan dia berikan kepada Tuhan untuk anak tersebut melayani Tuhan. Saking sedihnya ya adik-adik, si Ibu Hana ini berdoa, dia cuman mulutnya doang yang gerak-gerak adik-adik, tapi suaranya gak kedengeran. Nah, lalu di bait suci itu ada seorang imam, namanya Imam Eli. Nah, Imam Eli ini dia lihat nih, Ibu Hana lagi berdoa, tapi
kok nggak ada suaranya, cuma mulutnya doang gerak-gerak. Imam Eli pun bingung ya. Nah, singkat cerita adik-adik, setelah Hana selesai berdoa, lalu Imam Eli bilang sama dia, kalau Tuhan akan kabulin doanya Hana, Tuhan akan kasih Hana seorang anak. Nah, ternyata benar adik-adik, Tuhan benar-benar mendengar doa Hana dan Tuhan menjawab doa Hana. Kemudian Hana melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Samuel. Nah, sesuai dengan janji Hana sama Tuhan, setelah Samuel cukup besar, Hana kemudian bawa Samuel untuk tinggal di bait Allah bersama Imam Eli. Di situ Samuel melayani Tuhan. Nah, adik-adik masih ingat nggak ya? Minggu lalu kita belajar tentang apa? Minggu lalu kita belajar tentang ada kuasa dalam perkataan. Nah, hari ini kakak mau ajak kita buat belajar sama-sama nih, bahwa sama kayak perkataan, doa kita itu juga ada kuasa loh adik-adik. Apabila setiap doa yang kita naikkan sama Tuhan dengan sungguh-sungguh, juga sesuai dengan kehendak Tuhan, doa itu sangat besar adik-adik kuasanya. Tuhan tuh selalu mendengar doa kita, dan Tuhan tuh senang menjawab doa kita adik-adik. Sama seperti cerita Hana tadi, dia sungguh-sungguh berdoa, minta Tuhan untuk berikan dia anak laki-laki. Nah, akhirnya Tuhan jawab doanya, dan Tuhan benar-benar dengar doa dia. Nah, adik-adik, kira-kira kenapa ya kita harus berdoa? Nih, karena pertama, berdoa adalah salah satu cara kita berkomunikasi sama Tuhan. Kayak misalnya nih, adik-adik kan punya temen nih, terus biasa adik-adik berkomunikasi sama temennya bisa lewat handphone. Adik-adik bisa chatting teman-temannya, adik-adik bisa telepon teman-temannya, adik-adik tanya, halo, kamu apa kabar? Nah, dari situ adik-adik bisa tahu kabar teman-temannya. Nah, kalau komunikasi sama Tuhan, caranya gimana? Salah satunya yaitu dengan berdoa. Nah, adik-adik, selain itu, dengan berdoa juga kita menunjukkan rasa sayang kita sama Tuhan. Kita tunjukkan rasa rindu kita sama Tuhan. Kita pengen terus dekat sama Tuhan. Kita pengen terus komunikasi sama Tuhan. Siapa sih di sini yang sayang sama Tuhan Yesus? Nah, kakak percaya ya, semua adik-adik Little Warrior di sini pasti sayang banget sama Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, selain itu, kita juga berdoa karena kita ini butuh Tuhan loh adik-adik dalam hidup kita. Kita nggak bisa kalau nggak ada Tuhan adik-adik. Kita butuh hidup dekat dengan Tuhan. Kita butuh punya hubungan dengan Tuhan. Nah, kalau kita aja nggak pernah berdoa, gimana kita bisa dekat sama Tuhan? Ya kan? Nah, jadi adik-adik harus berdoa ya. Terus juga adik-adik jangan nih kita cuma berdoa kalau misalnya kita lagi susah doang, atau misalnya lagi sedih doang, atau lagi sakit. Tapi dalam setiap keadaan kita harus selalu berdoa. Kita lagi senang, kita berdoa. Kita lagi sedih, kita berdoa. Kita bisa cerita juga sama Tuhan. Kenapa kita senang, kenapa kita sedih. Seperti ngobrol sama papa, mama, adik-adik gitu. Nah, adik-adik, kakak mau tanya nih. Kira-kira Tuhan Yesus tuh sebenarnya tahu gak sih isi hati kita? Nah, Tuhan Yesus tuh tahu banget isi hati kita, isi hati kakak, isi hati adik-adik semua. Bahkan hal-hal kecil sekalipun yang adik-adik gak pernah ceritain ke siapapun, Tuhan Yesus tuh tetap tahu loh adik-adik. Tapi Tuhan Yesus tuh selalu kangen ngobrol sama kita. Tuhan Yesus tuh selalu rindu adik-adik ngobrol sama Tuhan Yesus, datang sama Tuhan Yesus. Nah, oleh karena itu Tuhan Yesus tetap mau kita selalu berdoa.
Nah, adik-adik, Tuhan Yesus sendiri aja udah kasih contoh yang baik loh buat kita. Tuhan Yesus udah jadi teladan yang baik buat kita. Gimana maksudnya tuh, Kak? Nah, Tuhan Yesus setiap hari selalu bangun pagi-pagi untuk berdoa. Terus sebelum melakukan pekerjaannya juga Tuhan Yesus selalu berdoa. Bahkan sebelum membuat mukjizat pun Tuhan Yesus selalu berdoa dulu. Tuhan Yesus mengucap syukur dulu. Lewat doa adik-adik, kita juga bisa memberikan ucapan syukur kita buat Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus tuh udah baik banget sama kita. Kita bersyukur, terima kasih sama Tuhan Yesus atas penyertaan Tuhan Yesus dalam hidup kita selama ini. Kita ucapkan terima kasih karena Tuhan udah pelihara kita, Tuhan udah berikan kita kesehatan, Tuhan juga udah berikan papa mama yang baik, adik kakak, keluarga yang baik semuanya adik-adik. Kita bisa mengucap syukur dengan berdoa. Jadi adik-adik di sini jangan takut lagi ya untuk berdoa, atau jangan malu juga untuk berdoa. Ayo, siapa di sini yang masih suka malu-malu atau takut kalau misalnya diminta pimpin doa sama kakak sekolah minggunya atau sama gurunya? Adik-adik gak usah malu, gak usah takut. Adik-adik jangan bilang, aduh kak, aku gak bisa berdoa yang bagus, atau aku gak bisa kata-katanya yang bagus, aku gak bisa berdoa yang panjang kata-katanya. Jangan gitu ya adik-adik. Tapi kalau adik-adik diminta untuk pimpin doa, adik-adik langsung, yes, siap kak, aku mau pimpin doa. Nah, adik-adik jangan takut, karena berdoa itu ya adik-adik seperti bicara aja sama Tuhan gitu. Kayak misalnya adik-adik ngobrol sama papa mamanya. Nah, jadi jangan takut lagi untuk berdoa ya adik-adik ya. Nah, selain itu juga adik-adik jangan berdoa cuma kalau tunggu disuruh papa mama baru berdoa. Tapi adik-adik bisa berdoa kapan aja. Misalnya adik-adik baru bangun tidur, adik-adik berdoa, ucapin syukur sama Tuhan. Tuhan, makasih ya Tuhan untuk hari ini. Kalau aku masih bisa bangun dalam keadaan yang sehat, makasih Tuhan. Semalam juga tidurku nyenyak banget loh Tuhan. Makasih ya Tuhan udah jagain aku selama aku tidur. Nah, Tuhan Yesus pasti seneng banget deh dengar doa adik-adik. Nah, lalu misalnya mau berangkat sekolah juga adik-adik bisa berdoa. Adik-adik minta Tuhan tuntun, Tuhan pimpin di jalan, Tuhan sertai adik-adik. Nah, selain itu lalu misalnya adik-adik mau makan, adik-adik juga mengucapkan syukur kepada Tuhan. Tuhan, makasih ya Tuhan untuk makanan yang Tuhan berikan hari ini. Nah, gitu ya adik-adik ya. Jadi adik-adik, yuk kita sama-sama belajar untuk terus lebih tekun lagi dalam berdoa adik-adik. Adik-adik gak usah takut, gak usah malu untuk berdoa adik-adik. Gak usah, maksudnya gak harus pakai kata-kata yang muluk, atau adik-adik pikir, aduh aku gak bisa berkata-kata yang indah. Gak masalah adik-adik. Adik-adik bisa pakai kata-kata yang sederhana. Kakak percaya pasti Tuhan Yesus tetap ngerti maksud adik-adik. Tuhan Yesus tahu setiap isi hati adik-adik. Ya adik-adik ya. Yuk, jadi kita sama-sama belajar lagi ya untuk terus rajin berdoa. Oke? Nah, adik-adik, untuk firman Tuhan hari ini udah selesai nih. Nah, sebelum kita akhiri, yuk kita berdoa lagi ya sama-sama. Ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah disampaikan hari ini. Tuhan, sebentar kami mau mengakhiri ibadah kami. Tuhan berkati supaya kami boleh belajar Tuhan untuk lebih bertekun lagi dalam doa kami. Kami boleh terus punya hubungan sama Tuhan. Kami boleh terus komunikasi sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami mau melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Biar Tuhan yang sertai setiap aktivitas kami. Tuhan pimpin kami dalam setiap apapun yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa.
dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, oke adik-adik, sekian ya firman Tuhan untuk minggu ini. Adik-adik, sampai jumpa lagi minggu depan. Tetap semangat ikut ibadah online ya adik-adik, tetap setia ikut ibadah online. Jangan bolong-bolong ibadahnya. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan lagi ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman. Hari ini kita akan membuat kelinci. Alat dan bahannya adalah 2 buah kelinci arah pembuangan 2 ukuran yang berbeda, pensil, lem, spidol, 2 buah mata, kapas, dan gunting, kertas origami, dan kertas polos. Pertama kita bikin polos ringnya seperti ini, lalu kita gunting. Hasilnya seperti ini, lalu kita lem. Ini sudah kita lem, sekarang mata dan hidungnya. Udah. Sekarang kita bikin kumisnya dan mulutnya. Lalu kita tempel telinganya. Lalu kita tempel kepalanya ke piring satunya. Kemudian tempel kapas yang warna putih untuk ekornya. Seperti ini ya hasilnya teman-teman.